Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Amin, Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku mau ngasih sedikit tentang kegiatan aku selama mengikuti PKKMB 2021 di Universitas Lampung. Nah, jadi apa saja sih yang dilakukan peserta PPKMB melalui daring? Maka dari itu, tonton terus video ini, guys. Nah, jadi PKKMB di tahun 2022 ini bertema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi. Setelah PKKMB 2022 ini diresmikan, Bapak Rektor menyambut yaitu begitu pesatnya kemajuan Unila dan semakin bersaing dengan universitas di seluruh Indonesia. Bahkan Unila ini sebentar lagi akan menyandang status PTNBH. Nah, jadi di hari pertama saya PKKMB ini saya mendapatkan materi dari Bapak Yusriandi, yaitu yang bertema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dan saya akan bacakan salah satu poin yang terpenting, yaitu 1. Jangan sekedar mengkritis tapi juga beri solusinya. Nah, terus di materi yang kedua ini yaitu bertema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti bullying. Ini disampaikan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST SMI. Jadi beliau menjelaskan yang pertama itu adalah menjelaskan apa itu bullying, 2 di mana saja bullying terjadi, 3 jenis-jenis bullying, 4 tanggung jawab sebagai generasi muda, 5 fenomena panteologi sosial. Nah, di situ Ibu sangat menjelaskan dengan seksama dan sangat mudah dipahami oleh para mahasiswa baru seperti saya. Nah, baik, di materi yang ketiga yaitu bertema penguatan karakter mahasiswa, disampaikan oleh Profesor Dr. KH Said Akila Siroj MA. Yaitu yang pertama, 1. Tujuan pengembangan karakter itu sendiri, 2. Peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri kita, 3. Mengajak dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi itu yang saya dapat, poin-poin penting yang saya tulis. Mungkin untuk di hari pertama sampai sekian dulu, kita lanjut ke hari yang kedua PKKMB 2021 di Universitas Lampung. Baik, di sini bertema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu materi ini disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu yang pertama 1. Visi Indonesia 2045, 2. 4 pilar yang mendukung visi tersebut, 3. Tantangan di dalam visi Indonesia 2045, 4. Indikator profil Pancasila, 5. Tujuan Merdeka Belajar, 6. Hak mahasiswa. Baik, di materi yang kedua ini yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Di sini saya dapat mencatat poin penting yaitu pengertian lingkungan hidup, upaya Unila dalam kampus yang sehat, dan yang terakhir adalah apa itu manajemen resiko. Jadi kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus. Di sini materi disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya dapat catat atau menurut saya penting yaitu 1. Tentang mahasiswa. Di situ sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Terus juga dijelaskan tentang mahasiswa yang ideal, 3. Tujuan kuliah, 4. Tipe karakter mahasiswa. Di situ juga sudah dijelaskan dengan baik oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dan 5 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa, 6 kekerasan seksual. Baik, di materi keempat yaitu bertema perguruan tinggi era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Nah, di sini materinya disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. Yang pertama itu 1. Sistem-sistem online atau berbasis digital untuk mengoperasikan Unila. Jadi di situ dijelaskan tentang sistem-sistem yang dioperasikan untuk menunjang pembelajaran mahasiswa seperti pembayaran UKT secara online dan lain-lain. 2. Tentang Universitas Lampung. 3. Infrastruktur dan fasilitas Unila untuk menunjang pembelajaran mahasiswa tersebut.
Dan yang terakhir itu ditutup oleh pengenalan UKM yang ada di Unila. Sekian dari PKKMB tahun 2022, dan setelah ini akan dilanjut PKKMB tingkat fakultas. Baik, di sini materi pertama yaitu bertema sistem pembelajaran kuliah dan pembagian akademik. Nah, terdiri dari input, proses, dan output. Nah, input adalah yaitu yang terdiri dari dosen, asisten dosen, dan lain-lain. Dua, proses. Proses itu maksudnya adalah tentang kurikulum. 3, output, yaitu maksudnya relasi luas, lulusan yang berkualitas dan dapat mendapatkan pekerjaan yang cepat. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu kode etik, fasilitas, dan administrasi umum. Di sini saya dijelaskan banyak sekali, yaitu yang pertama dikenalkan dengan gedung-gedung yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentang UKT, batas-batas pembayaran UKT, dan KRS Unila. Lanjut materi ketiga yaitu bertema hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan mahasiswa. Di sini saya dijelaskan tentang hak mahasiswa, menggunakan fasilitas sesuai aturan, mahasiswa harus politik aktif dan etis, kewajiban mahasiswa, dan menjaga kampus dari radikalisme paham-paham yang merusak antar agama. Nah, di materi keempat ini sekaligus penutupan, kami dikenalkan dengan prodi kami atau jurusan kami yaitu Ekonomi Pembangunan, dan juga mengenalkan dosen-dosen yang nantinya akan mengajar di kelas kami. Baik, di materi pertama yang disampaikan pada PKKMB hari kedua tingkat fakultas, yaitu fakultas saya adalah Ekonomi dan Bisnis, yaitu tentang yang pertama investasi dan pasar modal, dan yang kedua tentang kepemimpinan. Di situ saya dijelaskan apa sih kepemimpinan dan dampak-dampak menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi di materi yang kedua ini kami diperkenalkan dengan UKM-UKM yang ada di FEB Universitas Lampung. Yang pertama itu DPM, BEM, HIMEPA, HMJ, HIMAKTA, Pilar, EBEC, KSPM, EEC, ROHIS, dan yang terakhir adalah MAHEPEL. Jadi itu yang disampaikan materi kedua dan di akhir PKKMB tahun 2022 dari fakultas. Sekian, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.